Dalam hadis Imam Bukhari itu disebutkan bahwa metode penentuannya tidak pakai hitungan. Ini Bapak mungkin sulit percaya, tapi Bapak wajib percaya. Kenapa? Nah, dalam hadis itu dikatakan kana rijalan min ashabi Rasulillah SAW uru lailatul qadri. Uru itu bahasa Arab diperlihatkan ru'yah. Jadi ada sekelompok sahabat Nabi loh ya, bukan sahabat biasa, itu mempunyai kualitas rohani yang di atas rata-rata, sehingga dia bisa menembus yang tidak ditembus oleh orang awam. Lewat apa? Bisa lewat mimpi, bisa lewat komunikasi jiwa. Uru Lailatul Qadar, mereka diperlihatkan malam Lailatul Qadar, bukan satu orang, bukan dua orang, sekelompok sahabat Nabi. Di dalam keilmuan Islam, jadi cara mengetahui sesuatu kan ada dengan melihat dengan empirik, mendengarkan, namanya hissiyah. Secara empirik, dihitung-hitung, masuk ke akal. Dites, masuk tajribah. Kalau ini bukan yang pertama, kedua, ketiga. Cara menentukannya dengan yang keempat, intuisi. Zauq. Sumbernya, perangkatnya kolbu. Kalau ngitung kan pakai akal. Imam Ghazali sebelum beliau jadi sufi, itu beliau ahli hisab, bukan hisab rokok ya. Hisab ngitung, bisa ngitung. Jadi dalam pikiran Imam Ghazali itu udah lengkap tuh. Ini matahari lagi derajatnya berapa, itu dia ngerti. Bulan terbit kapan, dia ngerti. Maka dia hitunglah jika bulan puasa masuk hari apa, hari Selasa misalnya, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Tapi itu kan hitung-hitungan. Kalau mengikuti hadis Bukhari tadi, uru Lailatul Qadar, mereka diperlihatkan secara intuisi, secara rohani Lailatul Qadar. Dan saya, walaupun saya sangat cinta kepada Imam Ghazali, tapi saya tidak sepakat dengan semua metodologi hitungan penentuan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat Nabi menentukannya pakai intuisi, pakai ruhani. Maka Nabi mengatakan, aku sepakat dengan kalian, faltamisuha fi sab'il awakhir, maka carilah pada 7 hari terakhir. Anehnya apa? Semuanya dibuat lupa tanggal berapa gitu, supaya kita mulai mengejarnya di malam ini, malam tar ya, 21, 22, 23, terus kita kejar. Kenapa begitu? Seandainya Lailatul Qadar itu dikasih tahu orang cuma ibadah malam itu doang, Pak, ya, berarti matre. Orang matre itu namanya, ikhlasnya ikhlas bocah, kayak anak-anak. Ramadan itu 1 detik juga udah luar biasa. Kenapa cuma nunggu bagian akhir? Bapak nih sekarang 1 detik ngaji di bulan Ramadan ini, beda Pak manzilahnya. Derajat di sisi Allahnya beda di luar Ramadan. Kenapa? Ini lagi nggak makan, gak minum, ngantuk lagi, ya kan? Terus mau ngaji, oh itu dahsyat, ya, itu dahsyat. Kalau hari biasa kan tidur biasa, ya, nggak sahur, terus ketika ngaji wajar. Tapi sekarang udah puasa, udah ngantuk-ngantuk. Dari tadi tuh ada yang gini-gini matanya. Bapak begitu tuh malaikat demen, ya. Apa kata malaikat? Allah marhamhu, ya Allah rahmatin orang. Maka kadang-kadang yang ngantuk-ngantuk itu kalau kolbunya sensitif, dia kadang-kadang melihat sesuatu, melihat malaikat kayak melihat putih-putih. Kadang-kadang terasa enak aja satu, nah itu kerasa kayak udah tidur setengah jam. Rasain aja Pak, itu ajibnya tidur lagi ngaji. Maka kalau ada guru-guru, para ustadz, jamaahnya ketiduran lagi ngaji, biarin aja Pak, itu dia dapat berkah tuh. Saya nggak marah. Kalau dulu kita marah karena belum tahu spirit saum, spirit puasa. Jadi penentuannya intuisi. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruh, malaikat dan ruh turun. Malaikat dan ruh fisik atau non fisik. Nah, malaikat itu udah nunggu Pak sekarang, dia mau turun. Nah, orang-orang yang sahabat-sahabat ini Allah izinkan menerima sinyal-sinyal dari mereka. Makanya sahabat Nabi itu ada yang namanya Abdullah bin Zaid.
Abdullah bin Zaid ini diajarin malaikat cara azan. Ada sahabat yang diajarin tafsir, itu Ibnu Abbas. Jibril yang ngajarin beliau. Kalau diriwayatkan cuma dikatakan melihat Jibril 2 kali, itu maksudnya diajarin. Jadi sahabat-sahabat itu canggih-canggih, Pak. Inilah yang membuat kenapa sahabat Rasulullah itu spesial. Mereka bukanlah sekedar tubuh fisik. Mereka itu adalah makhluk rohani yang bertubuh fisik. Kalau kita kan ngomongnya enggak, kita adalah makhluk fisik yang mempunyai kerohanian. Dibalik sama mereka. Bagi mereka, kami ini makhluk rohani tapi bertubuh fisik, jelas arahnya. Nah, sekarang coba diganti, Pak. Ya. Wajar 17 Ramadan Ahlul Badar 313 ngalahin 1000 orang. Kenapa? Kalau makhluk fisik nggak mungkin. Lagi puasa 300 orang ngelawan 1000 orang. Masuk akal nggak, Pak? Menang, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Akal siapa yang bisa nembus itu? Nggak ada, peralatan ala kadarnya. Tapi 313 itu dia punya koneksi dengan malaikat gitu. Maka Allah turunkan 5000 malaikat. Apa kata sahabat Nabi? Ketika aku hendak memukul seseorang, pukulanku belum nyampe, orang udah mental duluan. Belum nyampe, Pak. Udah mental duluan, hidungnya udah bonyok itu dalam hadisnya. Inilah yang mau dibentuk dalam puasa. Mereka inilah kalau berhasil puasa nanti bisa jadi tentara Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu tentaranya bukan latihan panah sekarang, manah kolbu dulu. Kolbunya sudah dipanah, setannya sudah melemah. Belum pukulan sampai, itu mereka sudah kena duluan. Ketakutan itu mereka. Maka Nabi mengatakan, "Nusirtu birru'bi." Aku diberi bantuan oleh Allah dengan rasa takut yang menyerang mereka. Pernah nggak ngelihat atau suka tengkar waktu kecil dulu? Kan saya dulu juga suka tengkar, Pak. Ya kita belajar silat emang sengaja untuk tengkar. Karena badan kita agak gedean dikit, berotot dikit, baru begini, udah kabur duluan. Baru saya paham, loh iya ya, itu baru jawara-jawaraan. Gimana kalau jawara rohani beneran? Maka di hadis Imam Muslim dikatakan ketika kami memukul seseorang, tiba-tiba dari atas ada yang menendang musuh-musuh kami itu. Jadi satu orang 313 dikuatkan 5000. Bapak bagi aja 5000 bagi 300. 5000 bagi 3 berapa tuh, Pak? 5000 bagi 300 15. Jadi satu orang berapa malaikatnya? 15. Kira-kira begitu. Bulan puasa soalnya, ya. Nah, nanti akan muncul saat-saat itu kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau nggak kuat, Pak, minta meninggal aja sebelum itu. Ya, kalau saya nggak mau meninggal dulu, saya mau berjuang sampai akhir zaman, insya Allah. Ya, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita.